5, 4, 3, 2, 1, open the door. Selamat datang di YouTube Kiki Saputra Official, tempat orang-orang berpikiran terbuka dan berhati lapang supaya bisa berdiskusi dengan cerdas untuk mencapai kebaikan bersama. Oke, aku mau bahas yang lagi rame, yaitu tentang tweetnya Pak Jokowi. Awalnya itu beliau di akun Twitter resminya, beliau membuat sebuah cuitan seperti ini. Hampir 2 juta orang Indonesia masih memilih berobat ke luar negeri setiap tahun. 1 juta orang ke Malaysia, 750.000 ke Singapura, sisanya ke Jepang, Amerika, Jerman, dan lain-lain. Gara-gara ini kita kehilangan devisa 165 triliun karena modal keluar. Nah, pada saat tweet itu muncul di halaman Twitter saya lihat dong, presiden saya nih. Di bawahnya udah banyak tuh ratusan orang yang ikut komen. Mungkin namanya presiden lagi ngomong, kita rakyat kan juga pengen dong menyampaikan aspirasi, tapi kan ketemu langsung nggak mungkin. Media sosial adalah salah satu tempat yang sangat mudah yang bisa kita lakukan untuk bisa berkomunikasi secara langsung, meskipun mungkin dibaca sama adminnya dulu, sama sekretarisnya dulu, tapi setidaknya kita bisa menyampaikan tanpa harus bertatap muka. Nah, di situ kalau kalian juga lihat banyak banget komentar-komentar atau curahan hati masyarakat Indonesia kepada Pak Presiden Jokowi. Salah satunya adalah kalau kalian buka Twitter juga langsung muncul tuh, masih ada. Dan saya lihat ini isinya rakyat semua, nggak ada makhluk goib nih yang komen di situ. Ada dari @duljalani, dia bilang ini bukan anaknya Ahmad Dhani kayaknya ini ya, tapi ya gimana enggak Pak, bapak saya divonis harus pasang ring jantung sama 3 rumah sakit di Indonesia. Pas dibawa ke Malaysia sama dokternya diketawain, katanya bapak saya cuma kena GERD, lambungnya udah kronis. Oke, masih belum cukup, ada lagi ya yang juga komen nih di postingan Pak Jokowi banyak banget. Itu sebelum saya komen ya. Ada lagi yang cerita kayak gini, ada yang kasih testimoni di YouTube nih, mbak yang ini kegagalan operasi di sini. Kalau mau tahu lihat aja di Twitter ya, jangan males, jangan manja. Terus jadi banyak banget yang akhirnya pada curhat gitu tentang pengalaman dia berobat di rumah sakit. Nah, saya mikir dong, saya kan juga rakyat ya. Saya kan juga masyarakat biasa yang baru saja mengalami pengalaman berobat di rumah sakit Indonesia dan akhirnya memilih untuk ke Singapura sebagai second opinion dan juga sebagai salah satu ikhtiar. Akhirnya karena saya seorang rakyat, saya juga punya hak yang sama dengan masyarakat lain untuk boleh berkomentar ataupun mencurahkan isi hati terkait pengalaman saya. Kenapa memilih berobat ke luar negeri? Akhirnya saya komen juga dong, ya kan? Saya bilang begini, mertua saya didiagnosis stroke kuping karena tiba-tiba pendengarannya terganggu. Disuntik dalamnya malah makin parah pendengarannya. Akhirnya ke rumah sakit Singapura dan diketawain sama dokternya, mana ada stroke kuping. Oke, sampai situ dulu ya. Itu cuma flu, jadinya bindeng ke telinga dan sekarang udah sembuh. Kocak kan? Itu saya seperti itu. Nah, mulailah muncul berbagai komentar dari teman-teman yang mungkin melihat komentar saya kepada Pak Jokowi. Ada yang pada ikutan curhat juga. Ada yang akhirnya juga kayak menyayangkan, loh kok bisa begitu? Ada yang fokusnya sama penyakitnya. Ada yang fokus bukan sama penyakitnya. Ada yang fokusnya sama nama penyakitnya gitu. Jadi saya kan bilang ini, akhirnya ke rumah sakit Singapura dan diketawain sama dokternya, mana ada stroke kuping. Ada yang beranggapan bahwa saya katanya sok tahu. Jadi emang ada kok stroke kuping, nggak kocak. Itu dikatakan oleh dokter yang ngeblokir saya. Dokter siapa namanya, Ferdi Rifa lah pokoknya, itulah saya lupa ya. Ada sini, nah gitu. Nah, beliau bilang nggak kocak kok Ki, emang ada kok stroke kuping. Nih, beliau menyertakan juga link tentang stroke kuping. Terus saya bilang, mohon izin saya menjabarkan isi tweet saya. Yang pertama, yang bilang mana ada stroke kuping itu bukan saya, dokter Singapura, ya kan? Saya juga nggak tahu ada apa enggaknya stroke kuping, bukan urusan saya bukan orang medis gitu. Tapi maksud dari dokter itu adalah pas ngelihat dicek pendengaran ibu mertua saya, ibaratnya kayak bilang, no lah ini mana ada stroke kuping gitu, kayak gitu loh. Jadi tapi itu karena flu biasa, bukan karena stroke. Stroke itu kan penyumbatan darah ya. Jadi pendengaran mertua saya terganggu menurut dokter Singapura bukan karena stroke gitu, tapi karena flu. Yang bikin aneh sekarang adalah para dokter ini malah ribut
meributkan? Ada kok stroke kuping, tapi ada juga dokter yang bilang jangan kadang-kadang, saya nggak pernah dengar tuh ada stroke kuping. Nah, 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 nah. Sementara keluarga kami dikasih tahu sama dokter yang kami berobat di rumah sakit Indo, di 2 rumah sakit itu, nggak cuma 1 ya, di 2 rumah sakit itu dibilang memang sebutannya stroke kuping. Ada dokter yang tahu, ada dokter yang tidak tahu. Nah ini bagaimana? Jadi sebenarnya kesepakatannya gimana nih? Kalian aja belum sepakat, belum kompak nih gitu kan. Nah saya juga menjelaskan bahwa kenapa saya bilang kocak kan. Ya kenapa kocak? Karena gini, mertua saya itu sampai yang awal tuh pendengarannya tuh terganggu tapi masih bisa dengar, cuma ada kayak suara zzz di dalam telinganya gitu. Tapi orang ngomong tuh masih dengar tapi kurang jelas, jadi kita harus ngomong agak kenceng. Iya mah, jadi gini tapi dengar gitu. Nah, ketika berobat ke rumah sakit yang satu, dicek, terus dibilang ya ini stroke kuping gitu kan. Terus ditanya kira-kira gimana ya tingkat kesembuhannya, 50-50. Harus disuntik, dia bilang gitu, 50% tapi kesembuhannya, karena kalaupun gak disuntik jadinya tuli. Tiba-tiba orang lagi sehat walafiat terus dibilang akan tuli gitu kan, panik dong. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang lain khusus THT. Kemudian datanglah mertua saya bersama suami saya ke sana, bersama papa mertua. Di sana ditindak, diminta untuk disuntik, tapi nggak hari itu juga gitu. Itu tadi mereka ditanya lagi, katanya tingkat kesembuhannya 80%, hanya gitu. Harusnya mertua saya itu pergi dinas besok hari, tapi dibilang saya tidak menjamin, saya tidak anjurkan, karena kalau ibu pergi naik pesawat gendang telinga ibu bisa pecah. Akhirnya ya kita percaya sama dokter dong, ya kan gitu. Terus akhirnya menunggulah hari untuk lakukan tindakan selanjutnya itu untuk disuntik, ikhtiar supaya bisa lebih pulih. Tibalah hari kelanjutannya, 2 hari setelahnya disuntik. Jadi kalau ditanya ada gejala nggak mertua saya selain apa namanya, selain berdenging, selain zuzut gitu, ada vertigo nggak, ada muntah-muntah nggak ada. Karena sempat rame, saya ditek-tekin banyak orang, nih lihat nih gejala stroke telinga tuh kayak gini, emang ada penyakitnya stroke telinga nih, vertigo, muntah-muntah, bindeng. Nah, mertua saya tidak mengalami vertigo, muntah ataupun yang dicirikan stroke telinga itu, gitu kan. Tapi kan saya juga baru tahu nih pas ditek-tek sama orang setelah rame kasus ini. Nah, yang saya herankan adalah, pertama, saya itu mengeluhkan soal kenapa sih orang lebih milih ke luar negeri. Karena kita mencari second opinion. Kita mau mencoba membandingkan. Meskipun katanya ojo dibanding-banding ke, ya kan? Tapi kan ya kita alhamdulillah punya sedikit rezeki yang bisa kita pakai untuk mencoba compare ke negara luar. Karena kita ada 2 rumah sakit, hasilnya sama nih, gitu kan? Ya udah, tapi kita coba cari alternatif lain. Kalau bisa mah gak usah disuntik, karena setelah disuntik di Indonesia itu mertua saya makin parah pendengarannya, makin gak bisa dengar sama sekali, blank. Itu membuat kondisi mertua saya drop. Mertua saya jadi takut tuli permanen. Akhirnya keluarga misalnya, ayo kita coba cari compare gitu kan. Nah, kemudian bukan cuma suntik yang dilakukan, tapi juga akupunktur yang diajarkan oleh rumah sakit tersebut. Kita lakukan akupunktur. Dibilangnya ada kerusakan pada sistem saraf di telinga mertua saya. Coba akupunktur. Pada saat di akupunktur pun, dokter akupunkturnya bilang, ibu, ini kita coba akupunktur, tapi kan saraf telinga kan di dalam, tidak seperti saraf-saraf lainnya yang bisa langsung, kalau disuntik jarum bisa kena, saya di tangan, di kaki. Nah, terus mertua saya bingung, terus gimana kalau misalnya memang nggak kena, tetap harus akupunktur apa enggak nih, gitu kan? Tapi ya udahlah, dianjurkan sama dokter, kita percaya lagi dong, ya kan? Meskipun pada saat di akupunktur, yang nggak ada efek apapun, tidak ada apa yang bergejolak atau kerasa gimana, nggak ada sama sekali, tetap blank sampai dibawa ke Singapura. Nah, balik lagi, tujuan saya membuat tweet seperti itu karena pengalaman yang berkaitan dengan tweetnya Pak Jokowi tentang banyaknya orang Indonesia yang berlibur lagi, tentang orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Saya merasa bukan hanya saya yang bercerita sebelumnya, jadi saya juga
Gue cerita juga boleh dong. Tapi kebetulan saya yang viral, saya yang diserang sana sini, sampai ada satu dokter yang sebenarnya saya kenal sama beliau, Dokter Yusuf SPOG. Kita pernah syuting bareng, Pak Dokter. Pak Dokter dalam sosial media Pak Dokter membuat sebuah postingan dengan tulisan seperti ini. Saya bacakan buat Kiki Saputri, gitu ya. Sebelum buat komentar frontal, sebaiknya kamu tanya dulu ke dokter mertua kamu, apa benar itu ada stroke telinga? Atau jangan-jangan pemahaman kamu dan keluarga yang minim terkait masalah telinga mertua sehingga menyampaikan ke rumah sakit di Singapura jadi nyeleneh. Asal kamu tahu saja ya Kiki Saputri, sampai detik ini saya baru dengar ada stroke telinga. Dengan kamu melakukan ini artinya kamu mengeluarkan fitnah ke dokter sebelumnya. Karena saya yakin bukan stroke telinga maksudnya. Mari kita bedah. Sebelum buat komentar frontal, sebaiknya kamu tanyakan dulu ke dokter mertua kamu, apa benar itu ada stroke telinga? Loh, ini mertua saya udah hampir seminggu berobat bolak-balik. Masa saya nanya lagi kayak orang blow on? Bener dok, yang kemarin kita periksa itu dokter stroke telinga. Sementara kata-kata stroke telinga itu keluar dari dokter tersebut, bukan dari saya, bukan dari keluarga saya. Kita bukan tipe kalian datang nih bawa mertua, cokot. Assalamualaikum dokter, ini mertua saya stroke telinga nih. Betul dong, betul kan saya? Gak gitu. Kita datang, permisi, suami saya datang bawa ibunya bersama dengan papa mertua. Ini ibu saya mengalami gangguan pendengaran pada telinga. Dicek, ngobrol, dijelaskan bla 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 bla. Muncullah kalimat itu. Ini namanya gangguan ini yang biasa disebut stroke telinga. Jadi ngapain saya nanya lagi? Orang itu dokter yang itu yang ngomong. Gemes saya jadinya ya kan. Terus dia bilang, atau jangan-jangan pemahaman kamu dan keluarga kamu yang minim terkait masalah telinga mertua. Lah, kita mah kan orang awam, bukan orang medis. Ya pasti minim lah kita soal itu apaan penyakitnya. Kita tahu juga sebetulnya dari dokter yang ngasih tahu. Asal kamu tahu saja ya, sampai detik ini saya baru dengar ada stroke telinga. Dokter aja baru dengar, apalagi kita. Hello. Ya kak ya, mau ketawa nih kakak didengarnya nih saya nih jadinya. Terus tapi kemarin itu di Twitter saya ada dokter Ferdi Riva itu bilang ada stroke telinga. Lah ya udah. Intinya saya dan keluarga saya tidak mempermasalahkan ada atau tidak adanya stroke telinga di muka bumi ini. Saya nggak peduli ada atau enggak, karena kita juga nggak tahu. Cuman yang saya sayangkan, kok bisa didiagnosisnya stroke telinga? Kok bisa penanganannya seperti untuk stroke telinga? Sementara pada saat di Singapura itu katanya cuma berasal dari flu. Dan penanganannya pun seperti orang flu. Tidak harus disuntik. Kebayang nggak kalau 3 kali suntik misalnya amit tuli permanen bagaimana? Kita minta tanggung jawab siapa? Karena kita orang awam, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang kita tahu cuma pengen sembuh. Gregetan saya. Dibilang minim, dibilang fitnah lagi. Allahu Akbar Karim. Kok bisa kita dibilang fitnah? Kita aja tahu istilah stroke telinga dari dokter yang itu yang ngomong. Dokter Yusuf. Terus dibilang gini, dokter Singapura bukan dewa. Dan dokter di Indonesia tidak lebih inferior dari mereka. Gak ada yang bilang dokter Singapura dewa. Saya gak ada di Twitter saya bilang dokter Singapura lebih baik, dokter Indonesia gak kompeten. Gak ada. Gak ada yang bilang dokter Singapura itu dewa. Gak ada yang bilang dokter Indonesia itu armada. Gak ada yang bilang. Oke. Ya. Terus bilang gini, terkesan bagi saya dokter di Singapura suka menertawakan kita, orang Indonesia termasuk dokternya, agar pasien-pasien Indonesia tetap berobat ke mereka. Dan itu adalah sumber devisa mereka. Mereka nggak akan pernah mengakui kalau dokter di Indonesia juga banyak yang berkualitas. Ya sama kayak dokter Indonesia tidak mengakui dokter Singapura lebih berkualitas. Seperti Anda tidak mengakui kan? Ya mereka juga pasti punya gengsi masing-masing. Karena memang poinnya fokusnya bukan itu. Bukan soal siapa lebih keren. Sekali lagi, tabayun dulu sebelum gerakan jempol ya. Dokter udah tabayun belum bilang kalau saya fitnah? Dokter udah tabayun belum
untuk bilang kalau kita ini minim pengetahuan. Saya tuh sampai baca ini tuh kayak dari saya mulai terheran-heran, emosi, tarik nafas, terima, lepaskan, ikhlaskan gitu. Saya sampai begitu loh tahapnya. Jadi apa ya? Bukan soal siapa lebih keren, siapa lebih kompeten. Fokusnya ini jangan cuman berkaca sama kasus saya. Lihat juga tuh yang lain-lain yang pada curhat juga. Tadi tuh yang bapaknya dibilang harus pasang ring lah, ternyata cuman apa? Banyak banget kalau dokter mau baca, mau ngeliat, mau membuka mata ya. Jangan fokus sama ada atau tidaknya seruk telinga, ini bukan itu fokusnya, tapi bahayanya kalau sampai kemungkinan terjadinya ada misdiagnosis yang bukan hanya saya yang alami, tapi juga banyak. Satu lagi, suami saya. Ini real, nyata. Ya, masih hidup suami saya. Ya dong, masih hidup dong, harus masih hidup. Suami saya didiagnosis punya GERD. Ya, sakit GERD. 2 tahun. Endoskopi sudah 2 kali, laparoskopi sudah sekali. Endoskopi di situ dengan tarif 11 juta. Oke. Artis lain, ada artis yang bercerita, 2 artis di rumah sakit yang sama dengan dokter yang sama, cuma 3,7 juta. Kok bisa beda? Sama-sama nggak pakai asuransi, sama-sama nggak pakai BPJS. Oke. Yang lebih parahnya lagi, suami saya dari endoskopi 2 kali, masih berobat juga selama 2 tahun, diminta untuk naik level ke laparoskopi. Oke. Ketika laparoskopi, terus keluar tuh bilnya. Tahu berapa? Laparoskopi dengan 2 hari biaya kamar 120 juta. 120 juta, itu duit semua jutanya. Terus suami saya protes. Kok saya cuma laparoskopi sama 2 malam 120 juta? Saya nggak ada tindakan apa-apa loh. Dokternya bilang setelah laparoskopi, kalau memang nanti misalnya amit-amit ada, ya nggak tau lah, ada tumor atau ada apa di dalam gitu ya, atau ada apa, baru kita tindakan operasi lebih lanjut gitu kan. Nah mungkin kalau udah ada operasi atau apa baru tuh mungkin wajar kali ya. Saya juga nggak tahu, paham tuh harganya segitu apa enggak tuh 120 juta. Tiba-tiba mbak administrasi bilang, bentar pak, kita cek lagi ya pak ya. Karena suami saya marah, kok bisa 120 juta? Saya nggak mau kalau kayak gini mbak, saya cuma laparoskopi doang loh mbak, kok mahal banget biayanya. Bentar pak, kita cek lagi pak. Ucuk, cek, datang lagi, cek. Maaf pak, ada kesalahan pada sistem kami, ternyata biayanya cuma 42 juta. Jeng, zoom in, zoom out. Kok bisa dari 120 juta ke 42 juta? Kok bisa? Kesalahan sistemnya itu. Hello. Ini nggak saya buka kemarin, tapi saya kesel karena saya dikira memfitnah, saya dibilang mengada-ngada. Ini bukan sekali 2 kali terjadi. Kok bisa angka itu bisa dengan mudahnya 3 kali lipat dari 40 juta ke 120 juta gitu loh. Kalau suami saya nggak protes, main bayar aja, hilang tuh duit nikah saya. Nggak ada yang belum, itu belum kenal saya, baru itu soalnya 2 tahun lalu. Terus akhirnya dengan, maaf ya pak, karena kesalahan sistem kami, bapak dapat komplimen, kita naikkan kelas kamar bapak ya pak ya. Kebayang nggak kalau itu terjadi pada masyarakat yang mungkin nasibnya tidak lebih baik daripada suami saya, yang mungkin keadaan ekonominya tidak lebih baik daripada suami saya. Gimana? Kita rugi diagnosis, kita rugi keuangan. Fokusnya bukan ngeributin ada atau tidak seruk telinga. Ada kok. Ini salah penyebutan kali. Kikinya aja kali yang gak paham keluarganya. Bukan di situ poinnya, fokusnya. Saya tidak pernah menjelek-jelekan dokter Indonesia itu bagus atau tidak, kompeten atau tidak. Saya tidak pernah bilang rumah sakit Indonesia itu bagaimana. Tidak. Saya hanya rakyat biasa yang curhat sama presiden saya. Yang harusnya kalau kalian melek, kalau kalian sadar banyak keluhan di masyarakat, yuk kita betulin keluhannya. Yuk kita perbaiki di mana letak kesalahannya, di mana titiknya yang tidak baik. Yuk kita perbaiki. Kalau kalian tidak mau dianggap lebih inferior daripada dokter-dokter lain, fokus mencari solusinya, bukan mencari pembenaran buat menimbulkan masalah baru. Ini contoh gini ya, kita nih pakai baju mahal dan bagus. Baju gue mahal, bagus, lihat nih ya kan, mahal dan bagus. Setelah kita pakai,
ada noda nih, entah kena kopi, entah bekas minum teh, ya kan? Kira-kira kita tahu nih baju kita mahal dan bagus, tapi ada nodanya. Ada noda nih, kena debu nih. Yang kita lakukan apa? Tetap kita pakai baju itu terus menerus karena kita tahu itu baju mahal dan bagus, atau kita cuci dulu nodanya supaya kita bisa pakai lagi? Coba gimana? Lebih keras. Orang biasa, orang yang juga nggak berpendidikan pasti tahu baju yang bagus, mahal, bersih. Ketika ada noda, pasti dicuci dulu biar nodanya hilang. Saya harap itu yang kita hadapi sekarang, itu yang terjadi sekarang tuh kayak gitu. Kita mengakui kok Indonesia tuh punya kualitas dokter yang bagus-bagus, rumah sakit yang bagus-bagus. Tapi kita juga harus sadar melihat realita bahwa banyak orang yang mengeluh. Berarti kan ada noda di situ. Dari bagusnya rumah sakit kita, bagusnya dokter-dokter kita, ada yang bikin gak bagus. Terus bagaimana? Apa kita terus jumawa, denial kayak enggak kok, bagus kok dokter Indonesia, bagus kok rumah sakit. Tapi kita nggak mau ngelihat yang ngeluh, kita nggak mau lihat yang salah diagnosis. Harusnya kita perbaiki. Yang mana salahnya di mana? Yuk kita perbaiki yuk. Maaf ya, kita institusi terkait dari lembaga ini akan bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Tolong kalau misalnya ada sesuatu kesalahan, tolong hubungi kami di nomor berikut atau kita terima kratak dan sirin. Kritik dan saran dong. Gitu harusnya, supaya masyarakat juga lebih tenang. Ini dokternya aja masih bingung ada apa enggak penyakitnya, dokternya malah nyerang. Kalian gak lihat kami waktu COVID berjuang? Hehehe, bukan ke situ. Ya Allah ya Rabbi, kita tidak mengeneralisir, tapi kita juga tidak berani bilang itu oknum. Enggak, kita nggak berani, saya nggak berani. Karena kalau oknum itu orang-orang yang sengaja untuk mengambil keuntungan. Saya nggak berani bilang dokter kita seperti itu, enggak, karena saya tahu manusia tempatnya salah, tempatnya hilaf. Tapi harapan saya mewakili masyarakat Indonesia berharap untuk bisa diperbaiki lebih lanjut, dievaluasi lagi pelayanannya, ditingkatkan lagi kapabilitasnya, kompetensinya, SDM dokter-dokternya diberikan fasilitas, mungkin pendidikan gratis untuk para dokter-dokter berprestasi. Itu harapan kami. Tidak ingin, tidak mau ada harapan apa-apa. Oke. Salam sehat, salam diskusi cerdas dari saya, dari masyarakat biasa, dari rakyat yang hanya ingin menyampaikan suara rakyat yang semoga didengar oleh seluruh wakil rakyat, termasuk tenaga kesehatan di Indonesia. Semoga kita bisa lebih baik lagi. Semoga dengan adanya suara saya bisa mewakili suara-suara masyarakat di bawah sana yang suaranya tidak terdengar. Ya mungkin ini resiko saya menjadi public figure yang punya followers lebih banyak, yang bisa mendapat sorotan lebih banyak, supaya bisa memperbaiki keadaan Indonesia lebih baik ke depannya. Kalau bukan kita, siapa lagi sampai belibet saya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekali lagi ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Kiki Saputri, salam 2024.